untuk Mencet Nugraha. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu guru muda yang berpotensi. Tetapi sebelum saya berlanjut, saya sampaikan terlebih dahulu salam hormat saya kepada Ibu Ida Prihatina selaku fasilitator di dalam pendidikan guru penggerak, Bapak Amir Suhudin SNMPD selaku pengajar praktik, dan perkenalkan saya Mencet Nugraha SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Semarang Garut. Hari ini saya bersama rekan saya yang luar biasa, banyak penggemarnya karena masih muda dengan wajah yang sangat ganteng. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Cek. Salam kenal, saya Ikhwan Arif Ramadan. Kebetulan saya guru IPA di SMP Negeri 2 Semarang Garut. Iya, guru IPA kelas 7 ya Pak ya? Guru IPA mengajar kelas 7. Iya. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap observasi sebagai pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak. Mari kita simak video selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Iwan. Pada minggu kemarin kita telah menyampaikan ya bahwa saya mendapatkan tugas Pak Iwan di dalam pendidikan guru penggerak harus melakukan supervisi akademik dengan 3 tahapan yang telah saya sampaikan ke Pak Iwan. Ada pelaksanaan praktek, ada praktek observasi, ada pelaksanaan pembelajaran nanti supervisinya, dan pasca observasi. Alhamdulillah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Iwan, ini potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Pak Iwan, termasuk saling berkolaborasi ya. Alhamdulillah atas ketersediaannya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan bersedia untuk membantu untuk penyelesaian tugas saya ya. Nah, pada tahapan ini Pak Iwan, seperti yang telah saya sampaikan ke Pak Iwan, bahwa kita akan melakukan observasi sebelum nantinya kita melaksanakan prakteknya di kelas, pembelajaran di kelas. Semoga nanti di dalam pelaksanaan di kelas pembelajaran ada kelancaran. Dan saya yakin dengan potensi yang Pak Iwan miliki, saya tidak meragukan. Tetapi tentunya ini mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pembelajaran ya, pembelajaran buat Pak Iwan, termasuk juga tentunya pengalaman dan pembelajaran buat saya juga untuk melakukan supervisi akademik. Nah, untuk membuka percakapan kali ini Pak Iwan ya, apa harapan Pak Iwan dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini? Sebelumnya dulu saya ucapkan terima kasih juga Pak, dalam CGP ini saya diberi kesempatan untuk sama-sama belajar dengan Pak Cek, terutama tentang pematerian atau tahap kali ini. Jadi kalau soal ditanya, mungkin harapan saya pasti inginnya mendapatkan dampak-dampak yang positif atau dampak-dampak baik di hal yang akan dilaksanakan ini. Salah satunya mungkin sebagai seorang guru pasti akan meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dalam segi mengajar di kelas, terutama selain itu juga akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang mungkin belum saya dapatkan yang telah dipelajari oleh Pak Cek langsung di CGP ini. Mungkin akan mendapatkan ilmu juga saya dan kompetensi tambahan itu, dan juga di hal ini juga akan ada sedikit gambaran ya Pak, mungkin gambaran apa yang akan saya laksanakan lagi dalam supervisi pelaksanaan pelaksanaan. Ya, terima kasih Pak Iwan ya. Intinya mungkin kita sharing ya. Saya juga tidak merasa lebih, tetapi tentunya dari kegiatan ini bukan hanya Pak Iwan yang akan mendapatkan tambahan ilmu,
untuk meningkatkan kompetensi, tetapi bagi saya juga mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak Iwan di dalam pelaksanaan, di dalam persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran yang dapat saya adopsi untuk penambahan kompetensi saya. Ya, pada persiapan supervisi nanti Pak Iwan ya, kalau boleh saya tahu materi apa yang akan Pak Iwan sampaikan untuk di kelas? Di IPA kelas 7 ini terutama semester 2 ya, materi yang akan saya jelaskan pada bab sistem tata surya, bumi dan tata surya. Bumi dan tata surya. Ya, dari materi yang akan Pak Iwan sampaikan tentunya ada tujuan, dan tujuan yang dicapai tentunya ya Pak Iwan ya. Ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa tujuan pembelajaran yang Pak Iwan ingin capai? Jadi pada bab bumi dan tata surya ini terutama yang akan dilaksanakan yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan benda-benda langit pada sistem tata surya melalui media-media pendukung yang akan dijelaskan atau melalui media-media pendukung yang akan membantu dalam proses pelaksanaan. Iya, betul. Jadi tujuan pembelajarannya itu sudah dituangkan ya, bahwa di dalam RPP yang telah dibuat oleh Pak Iwan, bahwa melalui pengamatan ya tentunya, melalui pengamatan dengan menggunakan media yang Pak Iwan siapkan, jadi peserta didik itu mampu mendeskripsikan, gitu kan? Mampu mendeskripsikan benda-benda langit pada sistem tata surya, gitu kan? Iya, itu tujuan pembelajaran yang telah dituangkan dan tentunya ingin dicapai oleh Pak Iwan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, seperti itu mungkin ya Pak. Ya, secara langsungnya tujuan pembelajaran tertulis di LPSD. Tujuannya betul. Nah, luar biasa sekali ya tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Iwan. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi yang Pak Iwan sampaikan, apa yang dikembangkan? Mungkin dari tujuan pembelajaran tadi yang ingin dikembangkan kepada siswa, pertama yaitu meningkatkan literasi siswa, terutama dalam segi membaca dan mengerti. Dan juga meningkatkan kolaborasi dan diskusi antar siswa. Bisa kolaborasi juga, tapi kolaborasi bukan hanya dengan siswa, kolaborasi dengan saya sebagai pendidik juga, atau bahkan dengan kolaborasi dengan siswa yang lain. Selain juga ada bagi kelompok dan juga ada diskusi yang akan mengarahkan siswa dalam membahas atau juga langsung mendapatkan pengertian-pengertian atau tadi yang sesuai dengan deskripsian tata surya melalui diskusi antar siswa. Betul. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, mungkinnya jadi ingin meningkatkan literasi ya, karena memang literasi itu sangat dibutuhkan kayaknya. Jadi bagaimana kita bisa membuka wawasan kita tanpa membiasakan diri, mengembangkan diri dalam melakukan literasi ya. Nah, tetapi selain mengembangkan literasi tadi saya tertarik nih bahwa adanya kolaborasi ya, karena memang kita yakini bahwa dengan kolaborasi kita akan mendapatkan tambahan solusi ya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dan mungkin kolaborasi ini juga memang sesuai dengan kepribadian kita atau kemampuan kita, bahwa tidak mungkin ada manusia yang dapat menyelesaikan hanya seorang diri, tentu membutuhkan kerjasama yang harmonis tentunya ya. Oke Pak, jadi yang dikembangkan itu yang tadi Pak Iwan sampaikan ya, tentang literasi dan kolaborasi baik di dalam kelompok maupun dengan luar kelompok, termasuk dengan guru sebagai fasilitator ya, memfasilitasi untuk berkembang dan menghasilkan. Nah, untuk kegiatan supervisi nanti, apa saja yang sudah Pak Iwan siapkan? Pastinya dalam suatu proses pembelajaran yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu RPP pendiferensiasinya. Yang sebelumnya kan mungkin saya belum secara detail menggunakan itu, setelah melakukan diskusi juga di tempatnya. Kita sharing ya. Diskusi tentang berdiferensiasi tentang pembuatannya, berdiferensiasi yang tentunya di dalamnya juga memuat sedikit muatan-muatan KSP dan budaya itu sedikit. Kemampuan sosial emosionalnya ya, dikembangkan dan budaya-budaya positif yang dapat mendukung
Nah, luar biasa ya, meskipun pada saat itu kita berbincang-bincangnya tidak begitu lama ya, singkat, tetapi ya karena punya kecerdasan, karena punya potensi, meskipun kita ngobrol singkat, tetapi Pak Iwan dapat dengan mudah memahami dan mengimplementasikan di dalam RPP yang telah dibuat ya, bahwa di dalam RPP yang sudah saya terima dari Pak Iwan ya, sesuai dengan hasil sharing kita, ini memang sudah nampak Pak Iwan ya, sudah nampak KSE-nya sudah ada, lalu diferensiasinya sudah nampak pula gitu. Makanya saya tadi mengucapkan ya syukur alhamdulillah, luar biasa Pak Iwan bisa memahami dan mengimplementasikan. Nah, kalau boleh saya tahu nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran, strategi apa yang akan digunakan ya, strategi yang akan digunakan oleh Pak Iwan di dalam pelaksanaan. Kalau dari soal strategi tentunya kan dikarenakan ini menggunakan RPP berdiferensiasi, fokus strategi pembelajaran yang digunakan pada RPP berdiferensiasi ini pasti dari pembedaan gaya belajar Pak. Dikaitkan dengan kebutuhan belajar murid ya. Dan tentunya kan diferensiasi yang dilaksanakan tadi perbedaan gaya belajar murid sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing. Dalam perbedaan gaya belajar ini kan terdapat 3 segmen yang utama dan mungkin yang bisa dilaksanakan langsung. Itu perbedaan gaya belajar menggunakan auditori, yaitu pendengaran suara yang bisa digunakan selama oleh siswa. Dan juga ada visual dari segi gambar atau misalkan hal tampak yang bisa diamati secara langsung oleh siswa. Dan terakhir yang terkadang beberapa aspek kurang diperlihatkan, yaitu kinestetik. Kinestetik bagaimana siswa melaksanakan atau ya secara langsung. Ini mungkin IPA ya. Kalau IPA kinestetik yang dilaksanakan tidak akan jauh dari segi praktek. Jadi membedakan tiga gaya belajar itu yang unik dan juga tentunya dan juga sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya. Kalau dari guru kelas 7 di SMP ini kan sudah pernah membeda-bedakan masing-masing kelas, terutama didukung oleh guru-guru yang lain, membedakan siswa-siswa dari beberapa kelas apa yang dominannya, apa yang belajar beliau. Jadi saya terutama tidak hanya menggunakan beberapa penilaian sebelumnya, didukung dengan penilaian sehari-hari tentunya untuk membedakan ketiga gaya belajar itu Pak, sebagai strategi RPP berdiferensiasi. Iya, luar biasa ya. Setelah mendengar pemaparan Pak Iwan bahwa strategi yang akan digunakan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Tadi telah dipaparkan bahwa belajar murid apalagi telah dilakukan ini ya penyebaran angket sebelumnya ya, untuk mengetahui gaya belajar siswa tersebut ya, bahwa ada gaya belajar yang di dalam kelas itu yang cenderung auditori ya, lalu visual dan kinestetik ya, luar biasa. Sehingga strategi yang akan digunakan oleh Pak Iwan itu diupayakan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut ya, sehingga Pak Iwan telah mempersiapkan berbagai administrasi ya, ada RKPD media yang juga sudah disiapkan untuk pelaksanaan nanti ya, ini luar biasa sekali ya. Nah, berkaitan dengan rencana pelaksanaan nanti di dalam pembelajaran, selain apa yang tadi Pak Iwan sampaikan, ada tambahan lain yang harus dipersiapkan oleh Pak Iwan? Karena tadi sudah menyesuaikan RPP tambahan software dan belajar pendukung untuk sementara ini sudah cukup ya, untuk berdasarkan hasil diskusi sebelum-sebelumnya yang telah saya laksanakan dengan baik. Iya. Terima kasih juga tadi bimbingannya lah. Jadi saya mungkin untuk saat ini cukup, karena bukan hanya saya yang berpikir, diskusi juga sama Pak. Gini Pak Iwan, kita kan namanya juga selain sebagai rekan sejawat, kita juga sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan, untuk saling berbagi apa yang kita miliki. Nah, saya tidak merasa membimbing Pak Iwan, tetapi sharing atas apa yang telah saya pelajari. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena
Pak Iwan juga telah memberikan inspirasi kepada saya, memberikan tambahan-tambahan ilmu tentunya dari percakapan itu ada hikmah ya. Ya, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti Pak Iwan ya, supaya berjalan sesuai dengan harapan, ada tidak pihak lain yang akan dilibatkan? Kalau untuk apa kan ini melibatkan pembelajaran kan? Ya, Kalau pembelajaran kan salah tidak mungkin hanya satu pihak dari sisi guru atau pendidik, pasti akan melibatkan peserta didik untuk bagaimana kolaborasi antara guru sebagai fasilitator dengan murid yang melaksanakannya. Jadi mungkin itu hal yang utama Ya. siap. Memang betul Pak Iwan ya. Jadi intinya harus terjalin kolaborasi antara guru dengan murid. Tujuan pembelajaran itu dapat tercapai apabila ada kolaborasi yang tadi, kolaborasi yang harmonis. Jangan sampai ketika kolaborasi itu tidak terjalin dengan baik, maka tujuan jangan kita harapkan dapat tercapai. Tetapi ketika kolaborasi itu berjalan dengan harmonis, maka dengan sendirinya tujuan pembelajaran akan mudah kita capai. Ya, oke, mudah sekali Pak Iwan ya. Jadi luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran, kapan ini akan dilaksanakan? Pastinya karena persiapan yang sudah cukup Bapak ya. Jadi Matang ya, matang, insya Allah cukup matang. Walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tapi itu manusiawi lah. Lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik ya untuk pelaksanaannya, untuk pelaksanaan nanti. Tapi saya juga maaf bukan saya untuk menggurui ya, tetapi karena ini mungkin semata-mata dalam melaksanakan tugas, tetapi selain sebagai tugas di dalam pendidikan guru penggerak, tugas sebagai hamba Allah juga yang tadi saya sampaikan, maka kita bareng-bareng untuk menggali ilmu, untuk mencari tambahan ilmu bagi peningkatan kompetensi kita. Gimana? Nah, apa komitmen Pak Iwan ya untuk pelaksanaan pembelajaran kedepannya setelah selesai lah ini sharing kita, gitu ya? Mungkin setelah terlaksananya sharing ini, pelaksanaan mungkin kedepannya, saya sudah melihat dan sudah mencoba bagaimana menjalankan dan menyusun diferensiasi dari mulai nilai-nilai KSI dan nilai positif, dari mulai membedakan siswa menurut kebutuhannya. Terutama dari segi itu, saya mungkin berkomitmen untuk tetap mencobanya atau melaksanakannya lagi, menggunakan lagi pembelajaran kedepannya. Dan pembelajaran berikutnya juga harus seperti ini, karena kan setelah mencoba mungkin ada yang hal-hal yang baik yang pasti didapatkan dari pembelajaran ini, terutama hal baik. Apalagi misalkan ada kekurangan, kalau kita tahu bisa diperbaiki untuk kedepannya menggunakan metode referensi. Jadi insya Allah komitmennya mungkin menggunakan metode ini pas setelah diskusi, setelah mencoba dan setelah pelaksanaan. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi komitmennya luar biasa juga, bahwa setelah mendapatkan tambahan ilmu hasil sharing kita ya, hasil sharing kita, dan ini memang sesuai dengan visi pendidikan nasional ya, salah satunya berpihak pada murid, sehingga apa yang kita lakukan ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dalam belajar murid. Apa yang ingin dicapai oleh murid, kita hanya sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran. Dan Pak Iwan telah berkomitmen untuk kedepannya tentu hal yang baik yang telah dilakukan hari ini, hasil sharing kita akan diterapkan di dalam pembelajaran berikutnya ya. Tak terasa Pak Iwan ya, alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol untuk persiapan nanti. Ini disebut dengan Pak ya, observasi. Tak terasa waktu kita telah berjalan dalam mendiskusikan, dalam sharing ya. Tentunya dengan kegiatan ini saya juga ingin menambah ilmu ya, termasuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Iwan nanti. Saya juga akan mendengarkan ya, akan menyimak, karena tidak ada salahnya untuk mendapatkan tambahan ilmu di mata pelajaran yang lain. Pak Iwan mengajar IPA ya, saya mengajar bahasa Indonesia, tetapi saya juga harus tahu ada motivasi untuk mendapatkan ilmu tambahan dari materi yang lain. Ya, alhamdulillah Pak Iwan, diskusi hari ini dipandang sudah cukup. Saya ucapkan terima
kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih atas kesediaan, waktu, kesempatan, dan dapat membantu saya di dalam menyelesaikan tugas ini. Karena kalaulah tanpa bantuan Pak Iwan, apa yang menjadi kewajiban saya untuk penyelesaian tugas, saya yakin ini tidak akan tertuntaskan. Ya, maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebagai makhluk biasa, sebagai insan yang banyak kekurangan, tentu banyak kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak pas saya sampaikan ke Pak Iwan. Itu saja mungkin Pak Iwan ya. Terima kasih. Ya, semoga kita selalu bisa berkolaborasi untuk menambah kompetensi kita. Sekian ya. Sukses terus. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Ulangi, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kalian semua sehat walafiat yang datang ke sini. Tidak ada sakit sedikit pun yang kalian datang ke sini. Cuma yang sakit, ada yang sakit nggak? Sakit nggak ada? Dan di sini kan insya Allah pada sehat. Tapi sebelumnya Bapak tanya, apakah kalian tahu siapa teman-teman kalian yang tidak hadir? Siapa? Rizky. Selain Rizky? Sudah? Sudah? Bukan Rizky apa alasannya? Sakit apa? Jadi cuma satu orang yang tidak hadir, yaitu Rizky Ahmad Arifin. Gimana? Karena kabarnya baik, jadi sekarang hari ini kita lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan ya, awalnya materi-materi yang sebelumnya dibahas. Sekarang kita perdalam materinya. Itu sebelumnya coba lihat penampilan kalian, baju, kan karena baju kalian tidak terbelah seperti yang lengkap ya. Jadi kalau baju siswa diharapkan itu di disiplinan baju yang pertama. Rambut alhamdulillah sudah pada rapi. Yang merasa rambutnya belum rapi, rapikan dulu. Buat yang putri yang merasa kerudungnya masih berantakan, coba rapikan dulu. Jadi pelajaran selain belajar kita juga harus belajar hal lain, terutama sikap yang disiplin. Salah satunya yang harus kalian pahami. Karena sudah hadir semua, yang di sini satu orang saja tidak hadir. Tapi kita mulai saja pembelajarannya. Sudah siap? Siap. Ulangi. Sudah siap? Siap. Karena sudah siap, di sini duduknya sudah sesuai kelompok ya. Yang sebelumnya hari Sabtu Bapak sudah bagikan sesuai dengan pengembangan minat kalian ya, itu sebelumnya. Hasil dari wawancara, angket-angket yang awal semester kemarin, ini sudah disesuaikan dengan hasil itu. Jadi kelompoknya sesuai dengan gaya atau minat belajar kalian. Ada 3 kelompok ya, kelompok 1, anggap ini kelompok 1, ini 2, ini 3. Tugasnya mungkin nanti pada akhirnya akan berbeda ya, karena sudah ada pengelompokan. Tapi kalau untuk soal belajar sekarang, kita perhatikan dulu bareng-bareng ya, apa yang akan pelajari hari ini. Baca nih apa? Apa? Jadi yang akan dibahas hari ini, yang sebelumnya sudah ada dibahas sama kalian ya, yaitu sistem tata surya. Ini tujuan belajar kalian, yaitu yang bawahnya, peserta didik atau kalian siswa dapat mendeskripsikan benda-benda langit pada sistem tata surya melalui pengamatan melalui media yang disediakan minimal 3 karakteristik. Jadi
diharapkan setelah belajar ini kalian tahu bahwa benda-benda langit di sistem peta surya seperti apa, ciri-cirinya, karakteristiknya. Ya, karakteristik itu apa? Coba karakteristik. Tadi aku sebutin sebelumnya. Karakteristik apa? Karakter. Ciri-ciri. Ya, karakteristik itu ciri-ciri atau ya identitasnya seperti apa. Paham tujuan pembelajaran? Nah, agar dilanjutin dulu. Apa itu tata surya? Itu sebelumnya materi sebelumnya udah dibahas juga, atau dijelasin. Tata surya adalah sistem benda-benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitnya. Jadi tata surya itu mengelilingi apa? Kemarin sudah dijelasin ya. Tata surya itu semua benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Orbit itu apa artinya orbit? Ya, tadi apa? Mengelilingi atau memutari ya. Orbit itu mengelilingi atau memutari. Itu tata surya. Karena sudah dibagi per kelompok berbagi. Maka bagi ya, tiap kelompok beda. Ada yang dapat cuma 2 lembar, ada yang ya, ini kelompok yang satu tidak. Ya, kita. Ada kelompok yang 2. Dan ini kelompok yang 3. Jangan dibuka dulu. Sebelum bukanya itu kalian bolehlah baca-baca dulu, tapi sambil dibaca kalian coba sambil perhatikan nih video ini. Semoga kalian bermanfaat. Tata surya. Tata surya adalah benda langit yang terdiri atas 9 bintang yang disebut matahari dan semua objek diberikan oleh gaya gravitasi. Objek lain satu. Kemudian pembahasan tentang nama planet tata surya bersifat penjelasan. Surga sebelah dan jangan lupa like, share. Like aja ya. Karena ini kan videonya udah di-download ya dari. Udah paham? Udah perhatikan kalian mengamati video pembelajaran tadi yang mengenai apa? Mengenai apa, Pak? Ya, mengenai tata surya. Mengenai tata surya. Jadi tata surya itu ada berapa planet intinya? Yakin? Nggak lebih, nggak kurang. 8 atau lebih? Dulu lebih ya, apa? Dulu? Oh. Ada yang mau jawab kenapa Pluto sudah tidak dianggap planet di tata surya sekarang? Karena apa? Jauh. Tadi apa? Karena kecil, jauh. Boleh. Ada lagi nggak? Ya, mengelilingi mataharinya Pluto itu ya, kalau kalian cari yang pembahasan di sini nggak dibahas ya. Selain karena jaraknya sangat jauh dan ukurannya sangat kecil, Pluto juga garis orbitalnya sangat tidak beraturan dibanding planet yang lain. Planet yang lain mengelilingi mataharinya bagus ya, kalau Pluto itu cukup acak ya, tidak sudut mengelilingi mataharinya tidak sejajar dengan planet-planet yang lain. Itu beberapa penyebab Pluto sudah tidak dianggap planet. Ada tanyain nggak tentang video ini? Stop. Si banyak yang nanya. Stop. Silakan. Ada yang ingin bertanya, Pak? Udah paham? Yakin? Yang kalau belum nanya, jangan diam. Stop. Ada yang mau nanya nggak? Ini nggak akan ada yang nanya tentang planet, tentang tata surya. Tadi kan lihat ya suhunya beda-beda. Ada yang nanya nggak? Oke, kayaknya pengen nanya tapi ditahan-tahan. Nanya apa ya? Enggak. Kenapa? Kamu nanya, ada nanya nggak? Kalau kamu nggak ada yang mau nanya, berarti udah siap mengerjakan. Apa bedanya dong? Atau mau nanya dulu? Sebelum mengerjakan, ini nanya dulu. Ada siapa? Siapa? Tadi ingat nggak? Kenapa bumi dijelasinnya yang ada makhluk hidupnya bumi? Kenapa yang lain enggak? Kenapa nggak nanya gitu ya? Banyak pertanyaan dari video ini tadi tuh.
Ingat ya planet paling dingin apa? Planet paling panas? Apa? Planet paling dingin apa? Planet paling panas? Balik lagi matahari planet bulan. Apa planet paling panas? Venus, Merkurius. Ya, intinya dia. Sok ada pertanyaan lain nggak? Atau pengen nanya kalian aja? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, berarti bisa dianggap kalian cukup paham mengenai materi ini yang tentang kelas kuliah video tadi. Sekarang karena sudah dikelompokkan dan tiap kelompok LKPD ini sama sih, tapi nanti ada beberapa kelompok yang ada tugas tambahan. Sekarang coba buka LKPD-nya, tulis nama dan kelompok. Ada ya? Jangan nah, kelompok kelas. Kemarin kalian ada inisial lain, ada yang A, V atau K. Coba cari inisialnya, kalian kelompok apa? Kenapa? Beda-beda. Tiap kelompok 2 orang ya. Tiap kelompok 2 orang yang mempresentasikan. Boleh cewek-cewek, perempuan dan laki-laki, nanti jawabannya. Baik, kelompok lain coba perhatikan. Kalau ada yang beda jawabannya, boleh tanyain ke kelompok 1. Silakan ke waktu. Kedua aja. Jadi kelompok. Coba lihat yang soal. Jawaban tadi. Tadi soal pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Udah, pertanyaan itu. Nomor 1 udah, nomor 2. Ada yang beda nggak jawabannya? Sama. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Kalau ada yang berbeda langsung tanyakan ya ke kelompok 1. Betul nggak? Apakah pada tahu jawabannya? Tahu. Apa? Terus apa kira-kira? Benar atau beda? Sama? Belum ya. Nanti di video ada kira-kira apa yang paling tepat. Ayo. Ya sudah terus. Nanti kalian perhatiin lagi videonya ya. Beda. Itu satu intinya. Dan selanjutnya nomor 4. Lantai 2. Apa? Ada yang beda nggak? Pertanyaan nomor 4 tadi Mas? Coba lihat gambar yang tadi. Tadi Bapak bilang setelah Mars ada asteroid ya. Karena asteroid itu juga membedakan mana yang planet dalam, mana yang planet luar. Benar kan ya? 4 planet terdekat dari matahari disebut planet dalam. Setelah itu disebut planet luar. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan nggak buat kelompok 1? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kami tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, itu sekian LKPD-nya nanti yang masih kelompok selesaikan dan kumpulkan tiap kelompok. Ya, LKPD-nya jangan lupa kasih nama anggota kelompoknya, kelompok bagian apa dan kelas apa. Setelah itu
Ini yang akan saya sampaikan selama pelajaran sekarang ada apa kira-kira? Satu, dua, dan tiga. Ada tugas selanjutnya buat kelompok kalian. Beda-beda. Kalian kelompok 1, 2, 3. Coba baca. Ya, kelompok 1 yang ini. Buat resume atau rangkuman tentang pelajaran tentang kuliah. Rangkuman aja, resume atau rangkuman. Dan kelompok 2 gambar. Kelompok ini ya. Gambar salah satu planet atau seluruh rangkaian surya. Kalian menggambarkan planet. Misalkan kalian gambar planetnya banyak, terlalu banyak berdapat. Pagi-pagi ada yang kebagian gambar Uranus, beserta ciri-cirinya. Saturnus yang bagus kan Saturnus atau Jupiter atau Bumi misalkan, terserah kalian. Yang kelompok 3 ini yang agak lumayan. Buat proyek kreatif set tata surya. Tadi kalian ya berikan contoh sama Bapak, tapi nanti jangan cuma berbentuk gambar. Coba kalian gimana caranya membuat kerajinan, bisa pakai lilin atau malam yang lilin, kalau di malam bisa pakai beton ke bola bengkel atau apapun. Itu ya sangat mungkin nanti di kumpulkannya nanti setelah ini sebelum ujian akhir. Ini buat keterangannya ini ya, keterangan pengumpulan tugasnya ini. Simpulannya ini tugas akhir buat kelompok 1 dan 2 bisa dikerjakan individu atau kelompok dengan maksimal 3 orang. Itu kelompok 1 dan 2. Jadi kita kan tadi rapinya sendiri-sendiri. Kalau nggak aku beri sendiri-sendiri. Tapi jangan dua kelompok boleh, tapi maksimal dengan 3 orang. Sama kelompok 2 juga yang menggambar. Misalkan mau sendiri silakan. Tapi kalau kelompok juga maksimal 3 orang. Ya, dengan pertimbangan misal Pak mau lebih dekat bareng-bareng mengerjakannya di rumah ini karena tetanggaan boleh, tapi maksimal 3 orang ya buat kelompok 1 dan 2. Kalau buat kelompok 3 dibagi 2 kelompok aja lagi. Jadi satu kelompok ini dibagi 2 buat mengerjakan tadi yang set ya. Harus kelompok, emang bisa sendiri ngerjain karena agak lumayan berat ya. Bisa kalian bisa sendiri, tapi takutnya malah ngeberatin kalian. Jadi kerjanya kelompok. Ya buat kelompok tadi kelompok 3 maksimal 6 orang. Ini berapa orang? Iya kan maksimal 6 orang. Sisanya 5. Benar nggak? Dibagi 2 kelompok. Ya kelompok 3. Buat evaluasi nanti cuma tim 3 ya kemarin masih belum beres kan yang bagian esainya. Coba lengkapi yang bagian esai. Itu buat evaluasi kalian kesimpulan tadi. Evaluasinya ada tugas akhir yang harus selesai sebelum minggu depan ya. Minggu depan harus selesai maksimal minggu depan. Evaluasi juga sama. Evaluasi pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan peserta ini. Peserta yang dari kelompok selesaikan secepatnya. Lihat kesimpulannya gimana kalian belajar tata surya yang lumayan kan ya, dengan tadi sedikit ada bantuan video, mungkin kalian sudah ada sedikit gambaran bahwa tata surya itu sangat luas. Planet bumi bisa disebut cukup kecil dibanding planet lainnya dan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Itu tata surya. Kesimpulannya itu ada yang ditanyakan buat tugas dan kesimpulan lainnya ada tanyakan nggak buat pembelajaran hari ini? Tidak? Kalau tidak ada, ditunjukkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Ida Prihatina, EKMM, Bapak Amir Suhudin, STMMPD, selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi bersama Bapak Ikhwan Arif Ramadan SPD. Nah, pada minggu yang lalu kita telah berbincang-bincang
melaksanakan praobservasi ya Pak Iwan ya. Lalu setelah melakukan praobservasi pada hari Selasa kemarin, kita telah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran. Pada saat itu Pak Iwan sebagai yang diobservasi dan saya bertugas menjadi observer. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang, mengevaluasi atau ngobrol-ngobrol berkaitan dengan pelaksanaan observasi yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik coaching. Nah, berikut mungkin ini video tentang percakapan coaching. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Jack. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak Jack? Alhamdulillah Pak Iwan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita. Maaf Pak Iwan, saya minta waktu ya sebentar pada hari ini. Apakah Pak Iwan ada kegiatan lain? Alhamdulillah sudah selesai kegiatan di sekolah dan belum ada kesibukan lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah senang santai ya Pak Iwan ya. Nah, alhamdulillah Pak Iwan, terima kasih juga atas kesediaan waktu ya. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari Selasa kemarin. Ketika saat itu Pak Iwan melaksanakan pembelajaran di kelas 7A ya, di kelas 7A. Nah, saya ingin bertanya Pak Iwan, pada Pak Iwan, apa yang ingin didapatkan dari obrolan kali ini? Intinya kan kalau hari ini sharing Pak ya, sharing pendapat terutama tentang apa yang telah dilaksanakan kemarin pada saat pelaksanaan, bagaimana kelebihannya, kelemahannya, terutama apa kekurangan-kekurangan kan. Karena juga saya masih belajar ya, pasti masih ada kekurangan dalam belajar dan juga bisa kita perbaikan sebagai dari Pak Jack sebagai coachnya atau bisa observer yang datang pada saat pelaksanaan kemarin. Ya. Intinya kita sharing aja pokoknya, sharing evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ya pada hari kemarin, pada hari Selasa di kelas 7A. Nah, saya ingin tanyakan Pak Iwan, setelah melaksanakan pembelajaran, apa yang Pak Iwan rasakan? Ya, alhamdulillah pada saat pembelajaran mungkin saya sebagai guru mengamati bagaimana motivasi siswa dalam belajar, minat siswanya melihat anak-anak mungkin sekarang jadi kemarin melihat anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Hal itu juga kan dikarenakan yang telah dipersiapkan, walaupun persiapannya mungkin belum sempurna, tapi kan persiapan sebelumnya dari mempersiapkan media pembelajaran, persiapan LKPD-nya, bagaimana siswa harus belajar, bagaimana juga kita sebagai guru melayani siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Mungkin itu yang dilihat kemarin ya. Iya, saya juga melihat Pak Iwan ya, antusias anak ya luar biasa ketika Pak Iwan melaksanakan proses pembelajaran dengan berdiferensiasi ya, dengan persiapan yang begitu matang. Antusias anak itu sangat luar biasa ya yang ditunjukkan pada saat pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil obrolan dulu Pak Iwan tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah melaksanakan pembelajaran, apakah menurut Pak Iwan sudah tercapai atau belum? Menurut saya pada saat pembelajaran kemarin yang mungkin sudah cukup tercapai karena kan tujuan pembelajarannya juga mendeskripsikan benar-benar langit di siswa ya, melihat dari hasil diskusi dengan siswa, hasil siswa dalam menjawab soal-soal atau butir-butir soal dalam KPD atau dalam beberapa media, hasilnya juga cukup terlihat bahwa siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan benar-benar langit di sistem tata surya. Nah, tujuan pembelajaran yang ditentukan itu alhamdulillah ya, karena dengan tahapan-tahapan yang dilakukan, dengan persiapan yang begitu matang, komunikasi yang jalan ya, yang komunikatif dilakukan oleh Pak Iwan, sehingga tujuan yang ditentukan itu sudah tercapai ya. Nah, dari tujuan yang sudah dicapai,
menurut Pak Iwan, kegiatan pembelajaran kemarin itu ada yang dirasa sudah baik dan perlu untuk dipertahankan, dan ada perasaan Pak Iwan yang dianggap masih kurang, dan hal itu tentunya untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Mungkin kalau dari yang dipertahankan dari kita dari saya terutama yang membagi siswa yang dalam diferensiasi itu mungkin harus dipertahankan dari bagaimana saya mempersiapkan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dia belajar siswa itu kan harus dipertahankan dari pembuatan media, pembuatan LKPD yang mungkin ya sudah lumayan dalam persiapannya kan sudah lumayan, walaupun kembali lagi saya dalam hal ini masih perlu peningkatan yang mungkin harus lebih baik lagi, masih ada kekurangan Pak dari hal-hal kelebihan tadi pastinya masih ada kekurangan, bisa dalam segi yang tadi Pak menurut saya Kekurangan menurut Pak Iwan apa itu? kalau kekurangannya dirasa saya itu yang mungkin dari segi diferensiasinya belum terlihat secara jelas. Mungkin kalau dari kita membagi diferensiasi kontennya, produknya sudah merencanakan sedemikian rupa, tapi dari segi siswanya mengamati bahwa mereka belajar berdiferensiasinya juga mungkin kurang terlihat, belum sempurna lah itu sisanya belum sempurna, belum semaksimal itulah, masih banyak kekurangan Pak kalau dari saya. Iya, Pak Iwan ini mungkin mengedepankan rasa tawadu ya. Padahal yang saya lihat pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah nampak Pak Iwan, bahwa Pak Iwan dengan merencanakan begitu matang media yang digunakan di dalam pembelajaran bervariasi, lalu pembentukan kelompok disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak, LKPD yang digunakan berbeda artinya disesuaikan dengan kebutuhan anak ya, kebutuhan belajar anak, dan hasilnya pun di dalam kegiatan itu sudah nampak Pak Iwan. Tapi dengan rasa tawadu yang dimiliki Pak Iwan merasa kurang ya. Nah, hal positif yang ditunjukkan oleh Pak Iwan bahwa meskipun dirasa menurut saya itu sudah bagus, sudah luar biasa, tetapi Pak Iwan tidak menganggap itu suatu keberhasilan, itu suatu hal yang butuh untuk peningkatan ya. Saya juga tertarik dengan rasa tawadu Pak Iwan ya, mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh semua orang ya, rasa tawadu ini. Nah, tetapi Pak Iwan, meskipun saya sudah melihat begitu luar biasa di dalam pelaksanaan termasuk dari persiapan, tetapi Pak Iwan menganggap itu masih kurang. Apa nih strategi Pak Iwan untuk menanggulangi kekurangan itu? Ya pastinya kan kalau dari melihat kekurangan saya yang tadi sebutkan, mungkin lebih memperdalam lagi apa itu metode pembelajaran tentang diferensiasi itu dari segi pembuatan LPP, dari segi pelaksanaan. Yang dalam memperdalam itu mungkin yang harus saya lakukan pertama melihat platform pembelajar dari yang disediakan pemerintah, tadi platform mereka mengajar, platform yang guru mereka berbagi, itu bisa mungkin jadi bahan belajar saya juga mungkin bisa mengikuti workshop di luar dari agenda pemerintah yang tadi, terutama yang membahas tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Karena sebelum pelaksanaan ini kan saya masih sekilas belajar mengenai diferensiasi itu juga, baru hasil diskusi sama Pak Cek saya mulai memperdalam atau mengetahui apa itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi gambarannya bulan mulai terbuka bagaimana sekarang ya inisiasi saya untuk lebih memperdalam. Betul. Yang luar biasa ya, Pak Iwan sudah membuat strategi yang begitu matang ya, sudah terencana, planningnya memang terarah ya untuk peningkatan kompetensi minimal untuk kepentingan diri, dan ini mungkin bisa diimplementasikan untuk bisa melayani anak ya sesuai dengan kebutuhan belajar ya. Nah, dari strategi yang dipaparkan tadi Pak Iwan, kapan nih akan dimulainya dan ada target tidak? Ini harus selesai berapa bulan? Mungkin kalau misalkan dimulai, kenapa tidak sekarang dimulainya? Tapi kalau dari segi target lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau dari segi target, mungkin ya melihat dari beberapa hal atau aspek yang supaya lebih memperdalam lagi, mungkin 6 bulan dalam satu semester pembelajaran 6 bulan. Itu mungkin target maksimal yang bisa dilaksanakan oleh saya supaya bisa lebih mendalami lagi bagaimana diferensiasi itu.
Iya, baik sekali ya. Planning-planningnya sudah matang ya Pak Iwan ya. Tapi saya sarankan Pak Iwan, sebagai manusia terkadang kita sering lupa ya. Nah, rencana-rencana tadi yang sudah dipaparkan Pak Iwan untuk ditulis ya, supaya kita bisa melihat apa rencana kita ke depannya untuk melakukan perbaikan diri, untuk meningkatkan kompetensi diri, tertulis ya, secara tertulis ya, dan yang tadi bisa mengingatkan kita. Nah, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita butuh penyemangat, ya, butuh motivator, sehingga meskipun itu merupakan pihak ketiga, karena pelaku utama yang dapat membangkitkan, yang dapat meraih itu diri kita sendiri, tetapi kita tidak menghilangkan andil dari orang lain sebagai motivator. Siapa nih? Pihak atau orang yang dibutuhkan untuk menyemangati Pak Iwan untuk menangani kekurangan tadi. Karena tadi ini adalah suatu pembelajaran yang saya sebagai guru banyak terutama Betul. sekolah mungkin yang bisa menjadi penyemangat atau motivator atau motivasi saya melihat pasti dari rekan-rekan sekolah. Karena itu dari segi pertama pimpinan sekolah, kepala sekolah, dari segi sesama guru, terutama rekan sahabat guru yang lainnya sama-sama belajar. Istilahnya kan guru di sini bukan cuma siswa yang belajar kayak di sekolah, guru-guru juga sama-sama belajar. Kita sekitar guru sama-sama sedang belajar, dan terutama ini kan awal saya belajar dari diferensi dari pancet ya kayak mungkin salah satu motivasi saya melihat pancet yang sudah mulai lebih dulu bagaimana mendalami APBN diferensiasi, mungkin satu juga pancet dari segi yang bisa memotivasi saya dalam mempelajari ini Pak. Ya, insya Allah kalau berbicara motivasi bayarnya, tetapi kalau dikatakan saya lebih memahami, lebih menguasai, enggak juga Pak Iwan. Saya juga manusia yang sedang belajar ya, sedang belajar minimal untuk diri saya sendiri, dan kalau bisa berbagi dengan yang lain. Intinya mungkin diharapkan kita dapat melayani kebutuhan belajar anak secara maksimal. Itu mungkin yang diharapkan ya. Nah, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Iwan ya, saya doakan dapat terkabul, Pak Iwan dapat mengembangkan diri, Pak Iwan dapat memiliki kompetensi yang dapat diimplementasikan sehingga bermanfaat tentunya bagi semua pihak ya. Karena kita yakini sekecil apapun ilmu yang kita peroleh, ketika kita berbagi dengan orang lain, insya Allah ilmu itu bukan berkurang, bahkan akan bertambah, dan itu kemanfaatan bagi kita. Nah, dari hasil obrolan ini, apakah masih ada hal yang masih mengganjal Pak Iwan gitu? Mungkin kan tadi udah dijelasin secara detail kekurangan, insya Allah sudah cukup Pak. Cukup ya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Iwan ya. Semoga kegiatan kita kali ini di dalam pelaksanaan pasca observasi, saya mengaturkan banyak terima kasih ya kepada Pak Iwan, karena mulai dari bahkan sebelum juga Pak Iwan sudah diajak ngobrol ya, sudah diminta bantuan, dan alhamdulillah dengan kesiapan Pak Iwan, kesediaan dan keikhlasan tentunya ya, keikhlasan Pak Iwan untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini, saya ucapkan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan Pak Iwan, dan semoga apa yang dicita-citakan Pak Iwan dapat terkabul. Mohon maaf banyak kata-kata yang kurang berkenan selama ini, mulai dari awal hingga sekarang, tentunya dapat menyakiti perasaan Pak Iwan, saya mohon maaf. Semoga kita selalu bermanfaat bagi orang lain ya. Sekian obrolannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.